apa langkah selanjutnya untuk BEM UGM? Kalau bicara tentang langkah ke depan, mungkin kita bicara dulu yang kemarin apa gitu kan. Karena untuk tahu mau kemana, kita harus tahu dari mana gitu. Ada legacy yang harus kami wariskan, yaitu bahwa anak yang ijazahnya pakai C bisa kuliah di kampus ternama. Halo Kampus Friends, selamat datang di Kampus Talk. Kali ini kita lagi-lagi kedatangan tamu spesial dari Ketua BEM yang kampusnya saat ini lagi hangat dibicarakan. Selamat datang Mas Tio Hardianto. Selamat datang Mas. Terima kasih Mas Oki, Mas Ebi. Senang bisa berkunjung ke teman-teman Kampusnet. Alhamdulillah masih waras dan belum diculik. Waduh. Ya, baru mulai udah ngomongin penculikan ya. Jadi kita pertama-tama mau memperkenalkan dulu sih, mau mungkin Mas Tio bisa cerita dulu gimana sejarahnya bisa sampai sejauh ini jadi ketua BEM di UGM. Wah, kalau bicara sejarah itu akan panjang ya Mas Ebi. Ya, kita ada waktu sekitar 4 jam kok. Kita mungkin punya waktu 4 jam, penonton yang nggak punya waktu 4 jam. Iya benar-benar. Tapi memang secara pribadi, perkenalkan teman-teman, nama saya Tio Ardianto. Saya lahir di Kudus, satu kota di utara Jawa Tengah yang terkenal dengan sebutan kota kretek, kota santri. Dan memang ada beberapa keputusan-keputusan besar di dalam hidup saya yang saya ambil, yang kemudian mengantarkan saya ke sini. Yang pertama adalah masa di mana peralihan SMP ke SMA. Kenapa tuh Mas? Ketika SMP ini saya punya kesadaran tentang pendidikan. Jadi saya memandang bahwa pendidikan waktu itu tidak relevan dengan kebutuhan manusia. Ketimbang memanusiakan manusia, pendidikan waktu itu lebih rajin untuk menciptakan buruh-buruh pekerja. Itu kritik Tio ketika remaja pada pendidikan. Yang kemudian mengantarkannya pada satu keputusan besar, adalah untuk menginisiasi sekaligus menjadi angkatan pertama dari sekolah alam berbasis komunitas yang bernama PKBM Omah Dunging Marwah. Selama 3 tahun di sana saya berproses tanpa seragam, tanpa upacara, tanpa hal-hal yang biasanya ada di dalam sistem pendidikan formal kita, dan fokus pada upaya menciptakan satu ruang pendidikan yang ideal bagi anak-anak. Selama 3 tahun saya lebih banyak belajar apa yang memang saya ingin pelajari ketimbang belajar akademik. Dan itulah salah satu keputusan besar yang pernah saya ambil, yaitu tidak lagi melanjutkan sekolah formal tapi memilih pendidikan non formal. Oke, menarik ya. Menarik banget. Anak SMP tapi ya, seorang anak SMP bisa berpikir seperti itu, apa yang ada di pikiran Mas ya? Kayak waktu itu Mas. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan kenapa kemudian saya memilih filsafat ya, karena sejak SMP itu kebetulan saya sudah terpapar dengan pengetahuan-pengetahuan filosofis. Oh, berarti sekarang jurusan filsafat. Ya, saya jurusan filsafat. Nah, setelah 3 tahun itu, ada satu momen juga, keputusan besar yang juga saya ambil, yaitu untuk menempuh kuliah di filsafat UGM. Saya cukup punya waktu yang sangat sedikit untuk bisa, dalam tanda kutip, bertanding dengan teman-teman yang sekolah formal. Karena selama 3 tahun itu kan saya jarang mempelajari, waktu itu masih ada beberapa tes ya, mata pelajaran seperti sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi. Dan selama 3 tahun jarang sekali saya sentuh itu. Saya hanya punya waktu 3 bulan, dan selama 3 bulan itulah saya pelajari semuanya. Saya kejar, saya pelajari satu persatu, dan alhamdulillah jalan mengarahkan saya kepada takdir bernama menjadi mahasiswa filsafat UGM. Tapi selama di sekolah alam itu apa yang dipelajari Mas Tio? Apa yang membedakan sama pendidikan formal pada umumnya gitu? Kami berangkat dari passion, atau dalam bahasa Indonesia itu renjananya manusia. Sehingga setiap orang yang berada di sekolah kami, di awal, kita akan ada mekanisme tes bakat dan minat. Jadi berdasarkan tes bakat minat itulah, kakak-kakak pendamping itu akan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan belajar anak-anak. Saya kebetulan teridentifikasi sebagai anak yang punya renjana di persoalan bahasa. Sehingga waktu itu saya banyak untuk menulis, baik puisi, cerpen, esai, naskah drama, dan bahkan mementaskannya. Termasuk skenario film, kita produksi juga. Gitu. Jadi memang berkaitan dengan kesenian, kebudayaan.
Tapi kalau dipikir-pikir waktu itu keputusan pribadi Mas Tio atau memang dari orang tua mendukung atau kayak gimana tuh Mas? Waktu itu menempuh satu sistem pendidikan yang non formal, Iya. yang ijazahnya itu paket C, masih setidaknya di konteks lingkungan saya ya, masih dianggap sesuatu yang bukan wajar gitu. Karena ijazah paket C itu kan cenderung sering dipakai untuk orang-orang yang sudah bekerja, Betul, kemudian ingin mendapatkan ijazah kesetaraan. betul. Nah, saya butuh 3 bulan untuk meyakinkan orang tua bahwa inilah adalah pilihan yang paling tepat. Nah, selama 3 bulan itulah negosiasi dilakukan, diplomasi dilakukan, dan sebenarnya tidak hanya pada orang tua, tapi ya keluarga besar gitu. Karena keputusan yang akan diambil itu yang ditanya nggak hanya orang tua, tapi juga kakek, nenek, pakde, bude, sepupu gitu. Sehingga banyak orang yang harus dikomunikasikan. Apalagi ini sekolah baru, Mas. Oh, Saya angkatan pertamanya. ya tadi ya. Oh, gitu. Selama 3 tahun itu apa yang bisa dipetik, Mas? Mungkin kayak kalau aja saya dulu nggak sekolah alam ini, mungkin saya nggak begini gitu. Ya, Bisa ya, ini dipetik. menarik karena berangkat dari mimpi ideal saya pada pendidikan. Bagi saya, pendidikan yang ideal memang harus memanusiakan manusia. Dan itu benar-benar saya nikmati selama 3 tahun. Saya belajar seni bebas, saya belajar teater bebas, terfasilitasi, dan tidak kemudian dianggap bodoh ketika tidak bisa pelajaran-pelajaran yang di sekolah formal itu diajarkan. Itu adalah kemewahan yang saya rasa semua orang akan menginginkannya gitu. Tetapi yang saya sadari juga adalah di dalam kebebasan yang seperti itu, barangkali sepertinya tidak semua anak tuh juga siap gitu. Karena sejak kecil dia sudah diajari melalui mekanisme pendidikan yang ya relatif konservatif gitu. Pendidikan yang lebih banyak mengajarkan ketimbang menumbuhkan. Pendidikan yang lebih banyak transfer knowledge ketimbang transfer of value gitu. Nah, itu yang saya sadari bahwa ternyata kalau kita memimpikan pendidikan ideal, kita nggak bisa tiba-tiba SMA masuk ke sistem pendidikan yang baru. Ya, Tetapi ini persoalan yang lebih fundamental lagi gitu, bahwa setiap anak yang lahir sudah harus disiapkan pada pendidikan yang ideal itu. Sehingga kritik saya adalah pada pendidikan di Indonesia ya, GBHN kita itu sering tidak benar-benar dipegang gitu. Beda menteri, beda kebijakan. ya banget. Beda menteri, beda cara daftar. Nah, ini yang saya rasa jadi kritik saya dan bahkan kritik kita semua gitu pada pendidikan. Bayangkan ketika SD dia pakai mekanisme pendidikan A, SMP beda lagi tuh, SMA beda lagi. Nah, ini siapa yang bisa cukup lincah untuk kemudian menyesuaikan dirinya? Nah, ini yang saya pelajari selama 3 tahun. Sehingga bagi saya, kalau suatu saat Indonesia ini memang serius dalam konteks pendidikan, ya nggak bisa tiba-tiba diubah sistemnya. Benar-benar harus disiapkan, tidak hanya di dalam konteks pendidikan sekolah, tetapi juga pendidikan orang tua, pendidikan lingkungan. Karena bayangkan, selama 3 tahun setiap hari, saya itu berangkat ke sekolah tanpa seragam. Ada lingkungan yang harus saya didik, bahwa tanpa seragam pun kita bisa menjadi yang terpelajar. Lingkungan itu juga harus disiapkan, pun keluarga. Menjadi siap untuk ditanya, loh kok anakmu nggak pernah pakai seragam? Loh kok anakmu nggak pernah kelihatan sama teman-temannya? Karena saya satu sekolah waktu itu, angkatan pertama, hanya 5 orang. Nggak pernah ada peristiwa saya dikunjungi teman-teman untuk belajar kelompok, itu nggak ada. Sangat pemandangannya. Nah, artinya ada, tidak hanya anak yang harus dididik, tapi keluarga dan lingkungannya. Nah, itu PR pendidikan yang saya pelajari selama 3 tahun. Tapi setelah menjalani sekolah alam itu kan nggak kayak sekolah formal pada umumnya ya. Ada nggak sih yang bikin Mas Tio jadi berubah gitu pandangannya pas masuk kuliah nih? Kayak balik lagi ke pendidikan formal gitu kan, ada kerja kelompok bareng-bareng, ada mungkin ngerjain tugas. Mungkin aja di sekolah alam itu ada ngerjain tugas nggak sih tapi? Tentu saja ada. Kami berbasis project sebenarnya. Ya. Jadi lebih banyak mengerjakan karya ketimbang mengerjakan tugas. Jadi nggak ada tuh PR yang 5 soal dikerjakan tuh nggak pernah ada. Ya. Yang ada itu adalah, oh kamu pulang, kita membuat puisi bareng. Kita membuat naskah drama bareng. Kita nggarap film bareng. Nah, itu yang lebih banyak. Cuma kalau bicara soal perubahan paradigma ya, ada satu momen Mas, di mana saya tuh hampir menyesal pada keputusan saya. Yaitu Keputusan, ketika sekolah alam. sekolah alam, Oke. yaitu ketika mau masuk kuliah. Saya memutuskan kuliah itu bulan Januari, sementara ujiannya April. Jadi saya hanya punya waktu 3 bulan itu untuk menyiapkan semuanya. Dan
saya ini bukan pribadi yang sebenarnya tidak bisa untuk mengejar pendidikan yang formal gitu. Pelajaran-pelajaran yang umum tuh saya sejak SD SMP itu selalu mampu lah untuk menguasai secara cukup itu. Sehingga saya ketika hanya punya waktu 3 bulan untuk mengejar seluruh materi yang teman-teman saya itu kerjakan selama 3 tahun, oh itu bagi saya, andai saya itu 3 tahun adalah pendidikan formal, rasanya saya nggak perlu belajar lagi itu. Udah tinggal ujian besok, mungkin saja bisa gitu. Karena memang sudah dipelajari setiap hari gitu. Cuma ketika 3 tahun nggak pernah belajar, oh itu rasanya memang kemudian ada dilema batin yang luar biasa. Cuma satu yang saya percaya, keputusan akhir saya ketika menempuh sekolah alam itu keputusan yang memang transenden. Saya melibatkan mekanisme-mekanisme rohaniah lah untuk kemudian kita minta petunjuk kepada Allah untuk supaya apa yang paling terbaik gitu. Dan memang jawabannya adalah sekolah alam gitu. Sehingga ketika pun dalam masa-masa dilema spiritual saya, ya doa saya adalah minta Allah untuk tanggung jawab karena dulu dikasih petunjuk ini gitu. Dan alhamdulillah di dalam proses 3 bulan itu ya Allah menuntun dan membantu gitu. Selama 3 bulan yang bagi saya mustahil mas bisa masuk UGM dalam waktu 3 bulan itu untuk ukuran saya ya. Tapi nyatanya bisa, dan qadarullah nilai saya 753 rata-ratanya. Itu relatif ya, itu relatif cukup tinggi lah. Dan itu saya selalu katakan itu bukan nilainya Tio Ardianto, itu nilainya Tio dan doa orang tua, doa kawan-kawannya dan kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau seangkatan 5 itu memutuskan kuliah semua, Mas? Kuliah semua. Kuliah semua. Kuliah semua. Kesadaran kami adalah sebagai angkatan pertama, kami harus memberi teladan. Ada legacy yang harus kami wariskan, yaitu bahwa anak yang ijazahnya paket C bisa kuliah di kampus ternama. Itu kenapa hanya 2 kampus yang waktu itu saya kejar, UGM dan UI. UGM di jalur UTBK dan Mandiri, UI di jalur SIMAK. Jalur yang soalnya hanya bisa disimak. Menarik banget perjalanan hidup Mas Tio sampai sekarang, mulai dari sekolah alam sampai sekarang mungkin bisa memimpin suatu organisasi besar di kampus yang besar juga gitu. Tapi kita sekarang mau tahu banget gimana apa sih langkah ke depan yang bakalan dilakuin BEM UGM, terlebih ada isu kemarin ada yang kurang enak lah dari BEM SI itu ya. Jadi mau tahu banget sih apa langkah selanjutnya untuk BEM UGM. Ya sebenarnya kami itu hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Itu prinsip dasarnya. Kami meletakkan diri menyadari bahwa BMKM UGM itu punya tuntutan historis yang luar biasa karena kakak-kakak kami yang pernah menghidupi organisasi ini telah banyak menunjukkan performanya di dalam mengawal kebijakan pemerintah gitu. Sejak kalau bicara BEM itu kan sejak tahun 92, sejak Mas Anies Baswedan sampai hari ini. Dulu Mas Anies itu adalah bagian dari ketua BEM juga di awal-awal transformasi dari Senat Mahasiswa SMPTN ke BEM gitu. Jadi ada tuntutan historis yang memang kami pegang, sehingga apa yang kami lakukan ya apa yang harus kami lakukan begitu. Apapun konsekuensinya kemudian. Kalau bicara tentang langkah ke depan, mungkin kita bicara dulu yang kemarin apa gitu kan. Karena untuk tahu mau kemana kita harus tahu dari mana gitu. Kita menyadari mas, ada satu kenyataan lah bahwa minat mahasiswa kepada organisasi kampus dan dampak organisasi kampus itu kepada mahasiswa itu menurun drastis. Ada 2 momen bagi saya yang menyebabkan itu. Yang pertama adalah berkaitan dengan MBKM yang membuat mahasiswa itu punya pilihan lain selain berorganisasi. Ada magang, ada pertukaran mahasiswa, ada exchange gitu waktu itu ya. Nah ini yang pertama, sehingga minat organisasi dan kemudian dampak itu jadi menurun gitu. Yang kedua adalah COVID. COVID ini kemudian menurunkan semangat aktivisme karena rantai regenerasi aktivisme jadi putus antara abang-abangan sama adik-adiknya ini keputus ya. selama kurang lebih 2 tahun kan waktu itu. Sehingga itu juga jadi 2 momen lah. Pertama MBKM dan 2 COVID, bahwa aktivisme hari ini itu menurun intensitasnya gitu. Sehingga PR kami adalah bagaimana kita mentransformasikan lembaga yang bernama BEM ini bisa menjadi lebih relevan kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Itu PR utama kami tahun ini. Jadi itu kenapa juga kabinet saya disebut sebagai kabinet transformasi. Karena memang mimpi besar kami adalah transformasi BMKM UGM.
dahulu Mas Anies pernah mengubah Senat menjadi BEM, maka tahun ini kami akan ubah BEM kepada sesuatu yang nanti lebih relevan lagi. Itu yang pertama. Nah, berangkat dari situ, tentu kalau bicara pengawalan isu dan pengawalan kebijakan, memang fokusnya kemudian adalah pada politik dan demokrasi, pun kemudian pendidikan. Mengapa demikian? Karena tahun ini kami rasa adalah menjadi tahun di mana keputusan-keputusan politik akan diuji. Keputusan masyarakat Indonesia di dalam berdemokrasi akan diuji. Apakah keputusannya benar, apakah keputusannya baik. Tahun 2024 adalah tahun di mana keputusan-keputusan politik dilakukan. Mulai dari pilpres, pileg, sampai dengan pilkada. Ratusan pemimpin lahir di tahun 2024. Sehingga tahun 2025, fokus kami adalah mengawal produk-produk politik di tahun 2025 tersebut. Terutama memang di ranah nasional. Dengan segala janjinya, dengan segala komitmen dan omon-omonnya gitu, kita ingin benar-benar mengawal. Ke depan, ya teman-teman akan bisa saksikan. Mulai dari kemarin sempat kami bagaimana mentransformasikan konteks perguruan tinggi kepada iklim demokrasi gitu, bagaimana demokrasi harusnya juga dijaga oleh kampus. Kemudian sempat kita mengadakan diskusi yang arahnya adalah membela kawan-kawan yang ditahan karena aksi May Day. Kemudian waktu di Polda DIY kami juga sempat untuk aksi secara spontan gitu di markas Polda DIY ketika kunjungan kerja. Jadi beberapa hal kami lakukan demi menjaga marwah gerakan itu sendiri. Oke. Jadi kalau tadi Mas Tio menyimpulkan MBKM COVID ya. Nah, sedangkan kan kalau Mas angkatan berapa, Mas? Saya angkatan Masuk kuliah angkatan 21. Angkatan 21 itu kalau nggak salah masih masuk COVID ya. Iya, masih. Dan MBKM kayaknya udah mulai tipis-tipis lah. Kenapa akhirnya Mas memutuskan untuk jalan organisasi, bukan jalan ikut MBKM, bukan jalan ikut magang dan lain sebagainya? Kenapa akhirnya Mas memutuskan bahwa ini aktivisme harus hidup kembali, sedangkan teman-teman Mas gitu ya, mungkin di sana berpikiran bahwa ya udah mencari benefit dengan MBKM gitu kan, toh dapat penghasilan, dapat pengalaman, memperkaya CV gitu kan. Kalau dari Mas sendiri pandangannya seperti apa, Mas? Begini, ada mimpi besar yang memang dititipkan kawan-kawan kepada kami, yaitu transformasi yang tadi sempat saya ceritakan. Itu adalah mimpi banyak mahasiswa UGM. Bagaimana supaya BEM ini bisa ditransformasikan lah. Karena mau sampai kapan kita itu negara-negaraan. BEM ini kan negara-negaraan. Ketua BEM itu seolah-olah adalah presiden, terus ada legislatifnya, ada MPM gitu, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Bagi kami di UGM, rasanya itu sudah tidak relevan. Karena syarat negara itu kan kedaulatan. Syarat negara itu kan kekuasaan. Sementara sebenarnya BEM ini nggak punya kekuasaan apapun terhadap mahasiswa. Dan memang tidak boleh punya kekuasaan apapun. Karena di level mahasiswa yang setara, bagi kami tidak ada yang boleh menjadi lebih dari yang lain. Paradigma kami selalu, ketua BEM itu tidak lebih baik dari yang lain. Tidak pasti lebih baik, tidak pasti lebih pintar. Pun dengan yang jadi wakil ketua bidang. Dalam konteks negara-negaraan yang kami kritisi juga, sudah tidak ada istilah-istilah yang mengarah kepada negara-negaraan di BMKM UGM. Menteri kami ubah ke kepala departemen. Menko kami ubah ke wakil ketua bidang. Jadi sudah tidak ada tuh Menko, Menteri. Karena khawatir kalau suatu saat Menteri saya menghubungi, misal Menko saya menghubungi orang lain, perkenalkan saya Menko BMKM UGM, nanti dikira Cak Imin atau AHY kan. Iya, benar. Oke, tapi berarti karena kesadaran tadi ya, akhirnya memilih jalan aktivisme bukan memilih jalan akademik ataupun magang gitu ya. Pun di level akademik sebenarnya sudah saya tempuh sebelum inilah. Alhamdulillah pada tahun 2024 berdasarkan beberapa mungkin karya gitu, kami dinobatkan juga sebagai Mapres. Wes, keren Tahu banget. Mapres ya? Boleh tepuk tangan Mahasiswa. dulu, Bukan, Mapres itu mahasiswa paling stres. Ya. Itu aslinya gitu. Oke. Jadi bagaimana akhirnya bisa akademik jalan, kemudian organisasi juga jalan gitu ya, Mas Ebi. Luar biasa nih Mas Tio ya. Tapi dulu tuh
kan kalau di homeschooling atau di sekolah alam itu kan berarti kan temennya sedikit Mas ya. Ada gak sih kayak kan Mas kan dulu mungkin temannya sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak interaksi. Tiba-tiba masuk ke kampus, aktif organisasi, kemudian temannya banyak gitu. Ada nggak sih Mas culture shock pertama itu ya? Kemudian yang kedua, apa motivasinya Mas? Apakah memang Mas benar-benar pure mau mengubah diri Mas jati diri gitu ya? Iya, Tadinya iya, mungkin jati dirinya introvert atau lebih ke menyendiri gitu. Terus sekarang ngurusin orang lain gitu Mas. Sedangkan dulu kan kalau di waktu sekolah kan nggak ada OSIS ya dulu ya, di SMA itu nggak ada OSIS kan. Orang Ada, lima ada. lima Nggak ada orang. OSIS kan, 5 orang gitu kan. Itu ketua, sekretaris, wakil bendahara, 2 kepala bidang itu. Nah, kenapa Mas akhirnya memutuskan untuk ya aktif jadi aktivis lah gitu atau Mungkin pertanyaan soal culture shock ya ini menarik karena memang di awal-awal itu ada pertanyaan juga dari beberapa orang. Karena sekolah alam itu adalah cara saya memerdekakan diri dari penjara yang bernama sekolah. Terus orang tanya, kok kemudian memenjarakan lagi ke kampus? Gitu. Tapi saya jawab bahwa dulu kemerdekaan itu letaknya di luar. Tentang sekolah mana yang saya tempuh. Tapi sekarang kemerdekaan itu letaknya di dalam. Jadi dimanapun saya berada, ya saya akan tetap merdeka. Itu yang pertama. Nah, meskipun teman saya waktu itu hanya 5, cuma bukan berarti kemudian saya nggak bergaul. Justru itu menjadi kesempatan saya untuk lebih banyak bergaul di lintas usia dan lintas bidang. Jadi waktu 3 tahun di SMA itu, di sekolah alam, justru saya sangat bergaul, Mas. Tapi kepada orang-orang tua, kepada senior-senior di level kesenian, kebudayaan, sehingga kadang teman-teman bilang juk saya itu kayak bapak-bapak, ya sebenarnya karena terstimulus oleh mereka-mereka ini. Gitu. Nah, sehingga yang terjadi ketika awal-awal kampus memang rasanya ada banyak hal yang kemudian harus disesuaikan. Cuma ya tidak sampai culture shock yang kita kemudian sampai menutup diri ya. Kita selalu terbuka pada setiap pergaulan dan pertemanan gitu. Meskipun di kampus teman-teman pasti semua pernah merasakan bahwa tidak semua kita bisa jadikan teman gitu. Iya, betul. Karena intensi kita juga akan sangat terbatas gitu. Nah, kalau bicara tentang orang lain, memang ya mimpi saya sebagai anak desa, Mas. Bagi saya sesuai kata Nabi lah, bahwa orang sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Bagi saya, ketua BEM itu jalan untuk memberi manfaat kepada orang lain, terutama membela kaum papa, mereka yang terzolimi, mereka yang tertindas oleh struktur, gitu, oleh rezim. Sehingga bagi saya, peluang dan kesempatan untuk memberi manfaat ini ya memang harus kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Kalau tadi kan Mas Tio juga udah ngomong kalau misalkan tren organisasi kemahasiswaan sekarang tuh lagi menurun banget ya. Ada nggak sih pesan gitu untuk mahasiswa lain gitu kayak nggak ada salahnya loh kalian coba lagi look up ke organisasi kemahasiswaan, mungkin kalian bakalan nemuin pengalaman yang nggak kalian temuin di tempat magang ataupun di tempat kerja gitu. Ada nggak sih pesan-pesan? Sebenarnya bukan pesan kepada mahasiswa secara umum justru Mas, tapi Ya, pesan ya. pada mereka yang menghidupi organisasi. Karena bagi saya cukup rasional ketika mahasiswa hari ini menjauh dari organisasi, terutama organisasi yang sifatnya masih konservatif itu, masih merasa bahwa rapat itu harus sampai subuh, Iya. masih sering rapat jam 9, mulainya jam 12, masih sering datang itu tidak rapi dan kemudian ganggu temennya, belum mandi dan sebagainya. Itu kan praktik-praktik yang seperti itu mungkin masih ada ya di kalangan organisasi hari ini. Sehingga ketika zaman kemudian berubah, orang-orang berubah, organisasi tidak berubah, maka ya orang-orang nggak akan match nih antara kebutuhan dan kesediaan ini nggak nyambung. Sehingga bagi saya yang pertama adalah kalau memang mau menjadi organisasi yang disukai oleh mahasiswa, maka jadikanlah organisasi itu ideal dan relevan untuk hari ini. Di BMKM UGM, komitmen untuk disiplin itu saya tekankan gitu. Maka apalagi berangkat dari Mapres ya, sehingga saya nggak punya soal lah di level-level kedisiplinan dan sekaligus bagaimana memanajemen diri supaya nggak marah-marah di depan banyak orang, nggak cuma di depan banyak orang ya, pun di sedikit orang pun kita nggak akan menghardik orang, nggak akan sok-sok senior gitu. Jadi kultur organisasi yang harus diubah. Saya katakan di BMKM UGM, salah itu tidak masalah, yang tidak boleh itu jahat. Kalau orang salah, ya sudah itu bagian dari proses belajarnya. Tapi kalau orang jahat itu, ya itu memang harus kemudian dimusyawarahkan. Itu komitmen saya yang pertama. Yang kedua, orang sering takut kalau ikut organisasi itu akan menambah beban mental dan
akademik Iya, dan iya, kesibukannya gitu. Iya, iya. Terutama kalau bicara beban mental ya, kan sering tuh kalau ada kesalahan dikit aja, oh itu diungkit-ungkitnya tuh Betul. berhari-hari gitu. Ada mekanisme-mekanisme yang kadang nggak ada di ADART tapi dilakukan gitu. Saya katakan di BMKM UGM kita harus fokus pada penyelesaian masalah, bukan pelampiasan amarah. Nah, orang tuh sering secara kultur sibuk di pelampiasan amarah. Itu kenapa sampai 6 bulan saya sebagai ketua BEM hari ini tidak pernah sekalipun saya marah. Karena saya fokus pada penyelesaian masalah. Nah, kultur-kultur yang seperti ini saya kira yang harus dibangun, dipertahankan, dan kemudian ini mirip seperti bunga lah. Semakin harum wanginya, maka lebah-lebah akan berdatangan. Kalau ngomongin soal perubahan dalam organisasi ya tadi transformasi lah di BEM. Kalau menurut Mas sendiri kan BEM itu kan juga erat kaitannya dengan gerakannya. Apalagi tadi menyampaikan gerakan politik, gerakan bagaimana akhirnya mahasiswa bisa mengontrol kebijakan. Nah, apakah menurut Mas gerakan sekarang dari mahasiswa itu masih relevan dengan kondisi tadi organisasi seperti itu atau Mas punya visi bahwa gerakan mahasiswa itu juga harus ditransformasi gitu karena adanya perubahan dan segala macam. Kalau misalkan seperti itu dari tanggapan Mas seperti apa? Prinsipnya begini, kalau kita baca sejarah peradaban manusia, tidak ada satupun masa yang perubahannya itu lebih cepat ketimbang hari-hari terakhir ini. Dalam 10 tahun terakhir, perubahan itu terjadi masif sekali. Tapi kalau kita bandingkan di abad-abad 18, 17, tidak ada 10 tahun yang perubahannya itu semasif hari ini. Hari ini perubahannya itu sangat revolusioner lah. Sehingga transformasi itu bukan lagi jadi pilihan. Transformasi itu adalah tuntutan zaman gitu. Nah, bicara soal gerakan, ya bagi saya gerakan juga berdampak untuk kemudian ditransformasikan. Pertama adalah istilah. Mari kita mulai mengurangi penggunaan istilah gerakan mahasiswa. Karena pada dasarnya mahasiswa itu tidak bisa bergerak sendiri hari ini. Tetapi kemudian lebih menggaungkan gerakan rakyat sipil. Dengan tetap melibatkan mahasiswa sebagai bagian dari gerakan rakyat itu. Karena semakin kencang kita teriakan gerakan mahasiswa, maka terkandung di situ secara implisit elitisme dan eksklusivisme atas mahasiswa sebagai penggerak gitu di dalam pergerakan. Itu yang pertama yang harus ditransformasikan. Jadi ada kesadaran yang harus diinstal di setiap pelaku dari gerakan itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa saya rasa harus kemudian terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan meruntuhkan eksistensinya. Gitu. Misal kalau kita bicara BEM gitu. BEM hari ini sering terjebak pada penokohan, sering terjebak pada glorifikasi atas pimpinan. Gitu. Tanda-tandanya apa? Ketua itu sering dipanggil siap presku, siap dan, siap ketua gitu. Itu nggak jauh beda dengan gelagat penjilatan politik di negeri ini gitu. Nah, eksistensi yang seperti itu, entah itu substansial atau tidak, tetapi mengindikasikan bahwa ada hegemoni keputusan dan informasi di situ. Artinya ada sebagian orang yang merasa bahwa seseorang ini tuh lebih tinggi dari dia, sehingga perlu dibegitukan gitu, perlu diketuakan, perlu dipreskan itu. Nah, itu bagi saya juga harus dikritisi. Kenapa demikian? Karena di dalam gerakan ketika ada hegemoni atas struktur, maka sangat mungkin adanya kooptasi. Karena untuk membeli 100 orang, dia bisa megang 1 orang. Ini tentu bukan transaksi yang serta-merta ya. Saya mengatakan itu dalam konteks kemudian untuk mengkondisikan gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Itulah mengapa setiap saya dipanggil pres, saya itu selalu katakan dengan gurauan bahwa pres itu bukan presiden, tapi presser. Jadi janganlah dipanggil pres karena itu akan mengingatkan kita pada presser kita sebagai ketua BEM. Iya, betul. Iya, iya. Ini menarik banget sih. Emang ada fenomena yang sempat saya baca gitu. Kalau misalkan si sebagai ketua organisasi kemahasiswaan ini tuh sangat diperebutkan gitu strukturalnya gitu, sampai kayak ada yang mungkin saja musuh-musuhan lah satu kampus karena dia nggak dapat jabatan ini, terus si ini maunya jabatan ini. Kenapa tuh fenomena itu ada gitu sekarang, Mas Tio? Bisa ditanggapi nggak? Bagi saya itu kita sebut sebagai pembelajaran politik di kampus gitu. Iya, Dan iya. itu akan terasa betul
apalagi kalau di UGM rasanya sudah seperti negara betulan gitu. Iya, iya, iya. Jadi proses-proses pemilihan itu rasanya seperti ya proses-proses demokrasi di negara ini gitu. Cuma yang saya salut dengan teman-teman UGM adalah ya selesai pemilu, ya selesai gitu. Residu-residu itu tidak ada yang berarti. Kita bertarung secara fair, sportif, dan saling respect gitu. Itulah pentingnya berkawan dulu sebelum berpolitik. Iya, betul. Karena kalau berkawan dulu sebelum politik, kalau satu gerbong itu saling mendukung dan menguatkan, kalau beda gerbong akan saling hormat. Iya, betul. Menarik banget, kita udah nyampe di penghujung acara. Saya tapi punya satu pertanyaan lagi, Mas Tio. Kira-kira ijazah Jokowi asli atau palsu? Terima kasih Mas Tio sudah mampir ke kampus Talk, terima kasih. Kampus Net, Terima kasih, Kampus Mas Friends. Tio. Boleh banget kalau suka dengan konten ini boleh di like, komen, dan subscribe, jangan lupa. Dan juga ajak teman-temannya buat nonton. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Tio Terima udah kasih, jauh-jauh Mas. datang ke Kampus Net ya. Dari Jogja ke kampus net. Iya gitu ya. betul. Terima kasih banyak. Bye. Thank you guys.